Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Bella Maristi, NIM 2681010 dari Prodi Ekonomi Syariah. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas berita atau isu-isu yang lagi hangat-hangatnya, yaitu mengenai dedolarisasi. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih banyak kepada yang terhormat Ibu Messi Herawati ME selaku dosen pengampu dari mata kuliah isu-isu ekonomi Islam kontemporer. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semuanya. Baik, sebelum masuk ke pembahasan, perlu diketahui bahwa nantinya kita akan membahas mengenai yang pertama itu, apa itu dedolarisasi? Dan yang kedua, negara mana yang telah mengurangi penggunaan dolar Amerika Serikat atau disebut dengan dedolarisasi. Saat ini sejumlah negara-negara di dunia ramai-ramai melakukan dedolarisasi. Dengan adanya fenomena ini, harga dari dolar itu sendiri menurun. Sebenarnya, apa sih itu dedolarisasi? Dedolarisasi merupakan penggantian dolar Amerika Serikat sebagai mata uang yang digunakan untuk transaksi. Salah satunya yaitu transaksi perdagangan dunia. Seperti yang kita ketahui sebelumnya, dolar Amerika Serikat mendominasi perdagangan global. Namun, sejak beberapa negara melakukan dedolarisasi, dolar Amerika Serikat turun pada level terendahnya. Sejumlah negara mulai melepas ketergantungan dari dolar Amerika Serikat sebagai mata uang transaksi global. Begitupun dengan Indonesia. Indonesia termasuk negara yang berupaya agar tidak tergantung terhadap dolar. Langkah Indonesia melepas ketergantungan dolar setidaknya akan menguntungkan Indonesia dalam hal ekspor dan impor dengan negara mitra dagang seperti China. Keuntungan lainnya jika Indonesia melepas ketergantungan terhadap dolar Amerika Serikat yaitu tidak perlu lagi risau dengan cadangan devisa dolar. Baru-baru ini Argentina dan Tiongkok sepakat meninggalkan dolar. Argentina berkomitmen mulai membayar transaksi impor dari Tiongkok menggunakan yuan. Sementara itu, Brazil dan Tiongkok sepakat tak lagi menggunakan dolar dalam transaksi kedua negara. Mereka sepakat menggunakan mata uang sendiri yaitu rial dan yuan. Rusia dan India juga sepakat menggunakan uang di luar dari mata uang dalam perdagangan minyak. Selain itu, India berencana menjajak kerjasama dalam bertransaksi menggunakan mata uang negara mereka. Langkah ini digunakan untuk mengurangi ketergantungan pada dolar. Hegemoni dolar dalam transaksi global mulai goyah. Lantas, bagaimana dengan negara Indonesia sendiri? Indonesia sudah menggagas diverifikasi penggunaan mata uang dalam bentuk LCT. Arahnya sama dengan bridge. Bahkan Indonesia lebih konkret. LCT yang diterapkan oleh Indonesia jauh lebih konkret lantaran Indonesia sudah menerapkan metode deverifikasi mata uang tersebut dengan sejumlah negara seperti Thailand, Malaysia, China, dan Jepang. Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio mengatakan, Indonesia merupakan salah satu negara yang mulai meninggalkan dolar Amerika Serikat dalam melakukan penyelesaian transaksi perdagangan dan investasi. Ferry mengatakan, Indonesia sudah menerapkan Local Currency Transaction atau LCT. LCT tidak hanya berfokus pada ekspor dan impor. Menurut Gubernur Bank Indonesia Ferry Warjio, LCT juga akan diterapkan pada perdagangan individual dalam retail. Misalnya, ketika kita berkunjung ke Korea Selatan, kita langsung dapat menggunakan mata uang rupiah atau bertransaksi menggunakan QR Code. Lantas, apa konsekuensi yang harus diterima jika negara Indonesia benar-benar melakukan kebijakan ini? Fenomena ini tentu ada plus minusnya. Keuntungannya, fenomena ini tentu dapat meningkatkan stabilitas rupiah, terutama di tengah tekanan global yang tak menentu. Selain itu, dedolarisasi juga bisa mempererat hubungan dagang dengan negara mitra, khususnya negara ASEAN. Selanjutnya, dedolarisasi juga bisa memangkas biaya perdagangan, dan kegiatan ekspor-impor pun akan semakin untung. Ini karena para eksportir dan importir tak perlu susah payah mengonversikan mata uang lokal menjadi uang AS. Namun dibalik itu semua, dedolarisasi tentunya juga memiliki kelemahan, yakni seperti mata uang lokal yang sulit digunakan untuk melakukan transaksi perdagangan. Bukan hanya itu, jika sepenuhnya melepaskan diri dari dolar AS, telah terdapat beberapa mata uang yang digadang-gadang
yang akan menggantikan mata uang dolar AS sebagai mata uang global. Jika ini terjadi, maka bukan tak mungkin bakal terjadi lagi adanya ketergantungan negara Indonesia terhadap mata uang yang mendominasi perdagangan. Adapun dampak bagi negara Amerika jika banyak negara lain yang meninggalkan dolar. Yang pertama itu akan terjadinya depresiasi nilai dolar. Permintaan yang menurun untuk dolar akan menyebabkan depresiasi nilai tukarnya. Ini akan membuat impor menjadi lebih mahal dan meningkatkan harga barang-barang impor di Amerika Serikat. Selanjutnya yaitu inflasi. Jika banyak negara meninggalkan dolar, Bank Sentral Amerika Serikat mungkin harus mencetak lebih banyak uang untuk memenuhi kebutuhan internal. Hal ini dapat menyebabkan inflasi karena jumlah uang yang lebih besar beredar di dalam negara. Adapun dampak jika negara lain meninggalkan dolar Amerika Serikat yaitu kenaikan suku bunga. Jika negara-negara yang memegang cadangan dolar beralih ke mata uang lain, Amerika Serikat mungkin menghadapi kenaikan suku bunga. Selanjutnya ada kerugian status aset aman. Dolar Amerika Serikat telah lama dianggap sebagai mata uang cadangan dan aset aman. Jika banyak negara beralih ke mata uang atau instrumen keuangan lain sebagai alternatif, ini dapat merusak status dolar sebagai aset aman. Akibatnya, investor mungkin mulai mencari alternatif lain untuk menyimpan kekayaan mereka. Dampak yang terakhir itu ialah perubahan dalam perdagangan internasional. Jika banyak negara meninggalkan dolar, perdagangan internasional mungkin menghadapi tantangan. Konversi mata uang yang berbeda dan fluktuasi nilai tukar yang tinggi dapat menghambat perdagangan antar negara-negara tersebut. Hal ini dapat mengganggu hubungan ekonomi Amerika Serikat dengan negara-negara lain dan mengurangi daya saingnya di pasar global. Sekian presentasi dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.